Bukan saja bisa berapa menit waktu bencana. Tujuan daripada kita melaksanakan pekajian keadaan desa melalui alat kaji ini untuk meminimalisir hal yang kita inginkan. Artinya kita ingin tahu masalahnya, potensinya apa, lalu gagasannya apa. Kita tidak datang tanya apa maunya, tapi kita tanya apa masalahnya. Kan bapak tanya apa maunya, ya udah habis maunya. Tidak berarti sekali Pak Sekdes harus subsidi dia sendiri mereka. Nanti akan banyak kalau tidak banyak maunya. Tidak akan selesai sudah kita. Tidak ada yang kaji kita turun ini saya yakin. Kita pusing sudah satu banyak usulan ini. Nah makanya kita disiapkan ada alat kaji untuk mendeteksi apa sih kebutuhannya. Ya ibarat dokter ketika tahu penyakit pasiennya kan obat yang diberikan benar. Tapi kalau dia tidak tahu penyakit pasiennya kan nanti bisa salah yang dikasih obat. Nah sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis Fintech tim penyusun RPJMDes periode 2029 Desa Dalam Selatan yang pada pagi hari ini marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan pada Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Dalam Selatan dan kepada beliau waktu dan tempat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Desa Dalam Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih PP, rekan pendamping, rekan panitia RPJMDes. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita melepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam dan berdoa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang telah kita menuju alam yang terang benderang seperti pada pagi hari ini dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan Fintech bimbingan teknis penyusunan RPJMDes. Jadi mari kita sama-sama dengar, sama-sama mendengarkan arahan dari pembimbing di sini untuk kita sama-sama pelajari bagaimana teknis-teknisnya yang akan kita laksanakan nanti, cara-cara atau sistem-sistemnya, baik di tingkat dusun, tingkat desa, dan selanjutnya ini. Dia yakin di antara kita semua ini ada yang pernah ikut terlibat dalam RPJMDes ini. Insya Allah, jadi kita bukan hanya belajar dari pembimbing saja, tetapi teman-teman ada yang sudah berpengalaman. Saya rasa ini tidak terlalu sulit karena sudah ada pengalaman. Itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan sambutan. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih PMD selaku DPD dari Kecamatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Ralang Selatan yang kami hormati, Bapak EA Kabupaten yang kami hormati, rekan-rekan PPT yang kami hormati, Bapak Ketua Tim Penyusun serta Bapak Ibu Saudara anggota tim penyusun yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan acara BIMTEK terkait dengan penyusunan RPJM desa yang akan berlaku selama 6 tahun ke depan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad. Tentu pada kesempatan ini kami dari BPD dan TA atau pendamping akan menemani Bapak Ibu sampai dengan selesai. Mudah-mudahan acara ini bisa selesai sehari, Pak TA diminta sehari. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Karena apa? Ya, memang banyak kegiatan yang harus kita laksanakan di dalam menyusun RPJM desa. Ada beberapa bapak-bapak kita dan saudara-saudara kita yang pernah mengalami hal ini. Ya, tentu sudah 6 tahun yang sudah lewat. Kemungkinan di RPJM yang kita susun sebelumnya ada kekurangan-kekurangan, itulah yang kita sempurnakan atau tambahkan pada RPJM yang sekarang ini. Jadi ada beberapa tahapan, 6 sampai 7 tahapan yang kita akan laksanakan dalam penyusunan RPJM ini. Karena di regulasi mengatakan yang ulangi sekali lagi setelah para desa terpilih wajib, ada bahasa wajib gitu Pak Ustaz, ada bahasa wajib. Nah, wajib apa? Wajib menyusun RPJM desa paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Berarti kita kalau menunggu waktu 3 bulan tidak berarti kita orang yang terlambat, karena paling lambat. Artinya boleh 1 bulan setelah dilantik RPJM itu selesai, boleh juga 2 bulan. Kalau 3 bulan ya kita terlambat, paling lambat itu asumsi kami. Apalagi 4 bulan, molor lagi, sangat lebih terlambat. Karena sekali lagi bulan Juli ini tidak tawar-menawar, kita harus mulai mustes penyusunan RKPS. Nah, beberapa langkah yang akan kita laksanakan. Pertama, yaitu pembentukan tim penyusun yang pernah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Ini pertama. Tentu setelah pembentukan tim penyusun ini ada tindak lanjut, yaitu pembuatan SK tim penyusun sudah ada. Jadi yang pertama sudah kita lewati. Nah, setelah tim terbentuk dan SK-nya sudah ada, maka tim itu harus dibuat. Kenapa dibuat? Karena apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa,
ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum berpengalaman. Dan kami juga di sini sharing, ya, bukan menggurui yang kurang Pak Ustaz. Kita hanya sharing saja. Nah, untuk lebih memantapkan, menyempurnakan keterangan-keterangan kita yang sudah ada. Namanya kita manusia, ya ada saja kekurangan kita. Kita saling mengingatkan kembali, dan ini harus dilakukan. Memang aturan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah penyelarasan arah kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan strategis pemerintah kabupaten. Kenapa perlu ada penyelarasan? Desa tidak boleh bertentangan. Nah, itu nanti tugasnya tim. Nah, dalam hal ini untuk menyingkat waktu, ya langsung saja kami minta kepada ketua tim penyusun, yaitu Bapak Sekdes, akan pergi meminta itu ke Bapak Sekdes, karena Bapak Sekdes sudah sangat sering ke kabupaten, sudah berpengalaman. Kalau tim-tim yang lain nanti akan mengerjakan yang lainnya. Nah, bisa saja Bapak Ketua atau Pak Sekdes yang meminta program-program atau kebijakan pemerintah kabupaten yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Kalau kabupaten kan 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan Bapak Bupati. Kalau desa kan sesuai dengan masa jabatan Bapak Kepala Desa. Nah, itu sudah selesai kita laksanakan, sudah selesai. Nah, nanti Pak Ketua yang akan bertanggung jawab melakukan hal itu. Yang sebenarnya kita harus semua bahkan mengundang Bapeda untuk memaparkan seperti ini. Tapi kan waktu ini saja kita 1 hari kita punya waktu. Kemudian di langkah yang ketiga inilah tempatnya sangat rumit, yaitu pengkajian. Ya, ada pengkajian keadaan desa kita. Pengkajian keadaan desa kita ini ada beberapa sub atau kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penggalian gagasan, sinkronisasi dulu, ya maaf, sinkronisasi data desa. Jadi tim ini harus mensinkronisasikan dulu data-data desa itu. Tim penyusun boleh meminta di operator desa, ada operator desa ini. Nah, kan ada juga operator sistendi. Karena data-data ini bukan hanya data penduduk, tapi semua data yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, bagaimana SDA, SDM, semua data itu kita minta. Nah, sebelum turun ke dusun, barulah kita penggalian gagasan di dusun. Penggalian gagasan di dusun ini merupakan bagian dari langkah yang ketiga itu juga. Ada 5, ini baru 2 yang di langkah ketiga itu. Di penggalian gagasan ini juga ada hal-hal atau alat-alat kaji yang dibutuhkan. Kalau tidak salah 3 alat kaji, nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak TA di gambar langsung praktiknya. Alat kaji itu yang pertama adalah biasanya kita menggunakan sketsa dusun, ya, peta dusun. Nanti akan dijelaskan apa-apa yang ada di dusun itu, semua jangan ada yang tertinggal. Nah, supaya kita tahu, nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Tentu kita supaya kita tahu apa potensi-potensi yang ada di sana, apa kebutuhan masyarakat di sana. Kita tahu dari semua peta-peta itu. Kemudian yang ke langkah yang ketiga yang kita laksanakan, di langkah ketiga ini yang harus kita laksanakan yaitu musdes khusus. Musdes khusus itu
setelah kita musdus penggalan gagasan tadi. Di mana kita musdes khusus? Di kantor desa. Ya, itu pertama musdes khusus perempuan, ya musdes khusus anak, musdes khusus di satu desa. Bisa sudah 1 hari itu. Kalau 1 hari sebenarnya itu ya memang harus begitu sebenarnya. Tapi tergantung tim. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, barulah nanti kita akan musdes musyawarah desa penyusunan PJM. Kita sudah dapat dari dusun, semua dusun, bukan satu dusun ya, jangan salah, semua dusun. Tapi dusun mana yang harus duluan, dusun A, B, C, D, semua dusun harus. Nah, tim harus turun bersama Bapak Kepala Desa, nanti sambutan Ketua BPD. Nah, kita mohon nanti Bapak Kepala Desa, kalau tidak semua anggota BPD turun ke masing-masing dusun, paling tidak ketua dengan yang keterwakilannya di sana, paling tidak. Sampai sambutannya Bapak Kepala Desa, baru Ketua BPD, atau Bapak Ketua BPD dulu, baru Bapak Kepala Desa teman-teman. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita kembali musdes khusus itu ya. Nah, musdes khusus. Kemudian setelah kita musdes, ya tadi kita musdes khusus, musdes penyusunan PJM ini, kalau ada BPD itu sudah biasa. Kita apa yang kita dapatkan di musdes khusus dan di musdus itu yang kita ada tertuang nanti, ada format-formatnya sebentar akan ditampilkan. Semua tertuang dalam format-format. Kemudian setelah itu baru ada rancangan RPJM, pengajuan rencana kerja pembangunan dulu, rencana kerja pembangunan desa, baru kemudian pengajuan rencana RPJM, baru kita musrenbang des. Ada musrenbangnya, musrenbang des RPJM, bukan musrenbang des KPD saja. KPD saja, tapi RPJM di musrenbang. Kembali yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa Barang Selatan, wabil khusus kepada semua tim penyusun RPJM Des. Pak Kades ada agenda? Silakan, boleh, karena acaranya sudah ditutup, mungkin untuk pembukaan, boleh, silakan. Terima kasih banyak. Kita dapat surat dari desa ya untuk proses hari ini, yaitu bimbingan teknis tim penyusun RPJM Des periode 2023-2029. Seperti yang jelaskan di Desa Sumberan ya, kalau kita mengacu kepada rundown acara, idealnya acara ini minimal 2 atau 3 hari Bapak-bapak Ibu, karena konsep dari acara ini adalah ada teori dan ada praktik. Kemudian yang terakhir itu ada namanya RKTL, rencana kerja tindak lanjut. Kenapa proses ini harus dilalui oleh tim? Saya pribadi selalu beranggapan bahwa tim itu sudah memiliki kemampuan, tapi mungkin belum tentu punya penyamaan persepsi. Nah, itu yang mungkin harus digarisbawahi. Sehingga BIMTEK ini tujuan kita semua pada hari ini secara khusus adalah menyatukan persepsi. Mungkin kalau ada perbedaan pengetahuan atau perbedaan anggapan tentang sistematika, atau mungkin pengetahuan tentang bagaimana cara penyusunan RPJM Des selama ini, kita satukan di tempat ini, sehingga nanti ketika selesai proses BIMTEK ini, maka tidak ada yang memiliki perbedaan persepsi. Nah, itu mungkin tujuan khususnya. Kemudian tujuan yang kedua, bahwa desa sudah jelas tugasnya bukan berarti disuruh oleh kecamatan, disuruh oleh kabupaten, tapi disuruh, diperintahkan oleh regulasi untuk menyelesaikan penyusunan dokumen ini maksimal 3 bulan terhitung sejak dilantik kepala desa. Itu perintahnya regulasi.
Jadi kalau kita boleh berandai-andai, dihitungnya setelah pelantikan tanggal 17 April, dulu bisa hitung 3 bulan selanjutnya. Idealnya itu diselesaikan maksimal tanggal 17 bulan Juli. Nah, itu kalau perintahnya regulasi. Sehingga tujuan yang kedua, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan BIMTEN ini, setelah nanti kita memiliki penyamaan persepsi tentang apa yang akan kita kerjakan, maka 3 bulan ini saya pikir bukan waktu yang cukup lama ya, sangat pendek kalau menurut saya. Kenapa yang bilang sangat pendek? Karena banyak sekali tahapan yang harus dilalui dan harus diselesaikan oleh tim. Tadi Pak Kasih itu membicarakan secara umum, nanti secara khusus akan dibahas secara mendetail ya, setelah teori nanti ada praktik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya RKTL, rencana kerja tindak lanjut. Dari beberapa desa yang kita dampingi, Pak Ketua ya, Pak Ketua tim, setelah pelaksanaan BIMTEN tidak ada RKTL, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ketua Ampuro selalu bekerja sendiri, sekretaris selalu bekerja sendiri, yang lainnya nganggur. Nah, ini mungkin pentingnya rencana kerja tidak lanjut. Perlunya nanti pembahasan tentang A tugasnya apa, B tugasnya apa, dan selanjutnya yang lain tugasnya bagaimana. Sehingga nanti pada pelaksanaan tahapan-tahapan ini semuanya bekerja. Atau kata lainnya adalah terbentuknya teamwork yang kuat. Ya, teamwork yang kuat ini penting. Jangan ketua saja yang mau, anggotanya tidak mau, itu repot nanti Pak. Nah, pemandangan saya dalam bahasa pemberdayaan itu adalah ketika ketua sebagai sopir daripada, kemarin saya mengibaratkan si D ini sedang mengemudi kereta supersonik yang akan melaju selama 3 bulan, dibutuhkan sopir yang pengalamannya kuat, pengetahuannya bagus, pengetahuan dalam sisi regulasi. Kemudian ditunjang dengan penumpang yang bagus, gitu ya. Penumpang ini juga harus punya pengetahuan. Jangan sopirnya yang bagus, penumpangnya nggak bagus, itu maksudnya. Sederhananya begitu. Nah, sehingga nanti outputnya RKTL itu semua tim bekerja, tidak ada yang nganggur. Ketua bekerja, sekretaris bekerja, anggota-anggota lainnya bekerja sesuai dengan spesifikasi yang akan kita bagi nanti pada proses RKTL. Tidak ada kata-kata apa namanya, oh kayaknya bisa sih buat diselesaikan oleh Pak Ketua dan sekretaris saja, yang itu tidak boleh kayak gitu. Ya, kita semua tim. Dan satu yang diingatkan, kalau bahasanya ulama itu, kerja ini tidak lebih dari kerja ibadah. Karena kalau kita mengharapkan honor itu mengira mohon maaf sangat sedikit ya Pak Sekretari. Benar saya ngomong. Yang pengalaman ada aktivitas sebalik. Ada aktivitas sebalik dengan capeknya. Capeknya luar biasa. Mungkin nanti ada yang remon bahasanya. Seperti honor, jangan. Ini kerja ibadah. Apa yang sudah dilakukan ini akan bisa dilihat 6 tahun ke depan oleh masyarakat desa Larang Selatan. Saya akan dosa terkait dengan pembahasan dan penetapan RPJMDes desa menjadi peraturan desa. Setelah penetapan baru yang terakhir yang ke-6 Umbaran penitia tim. sosialisasi. Pembubaran tim. Kau selesai pegawai Antino. Jadi selesai sudah tugas teman-teman. Ya. Terima honor. Harus dilakukan oleh teman-teman. Ingat, pertahapan supaya kita tidak keliru nanti teman-teman dan bingung. Silakan ada yang mau dikonfirmasi. Dan ada hal-hal ditinggi juga nggak masalah. Baik, ini ada ini. Bisa di bongkar lagi sampai sangat dulu. Tanam musuh, maka kita akan buat 6 peta. Nah, jelaskan sedikit. Kenapa alat kaji ini perlu kita lakukan? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, tadi Pak Mas tersebut. Nah, itu nomor 2-nya ini macam lah.
Nah makanya kalau Bapak datang mustus lalu kemudian mencatat keinginan dan kemauan masyarakat, siap-siapkan saja bisa berapa banner Bapak mencatat. Tujuan daripada kita melaksanakan pengkajian keadaan desa melalui alat kaji ini untuk meminimalisir hal yang kita inginkan. Artinya kita ingin tahu masalahnya, potensinya apa, lalu gagasannya apa. Kita tidak datang tanya apa maunya, tapi kita tanya apa masalahnya. Kan Bapak tanya apa maunya, ya habis maunya. Sudah berkali sekali Pak Sekdes harus subsidi dia sendiri orang kan. Nanti akan banyak kalau tidak banyak tidak akan selesai sudah kita. Tidak ada yang kaji kita turun ini, saya yakin kita pusing sudah satu banyak usulan ini. Nah makanya kita disiapkan ada alat kaji untuk mendeteksi apa sih kebutuhannya. Ya ibarat dokter ketika tahu penyakit pasiennya kan obat yang berikan benar. Tapi kalau dia tidak tahu penyakit pasiennya kan nanti bisa salah yang dikasih obat. Nah Mulai dari jalan kabupaten, garis 3, telu garis nenede, ya garis 3, dan ya, jalan kabupaten, terus jalan desa 2, biru, tepen nanti tepen. Jalan usaha tani. Satu tepen dia. Jalan usaha tani. Ya. harus diingat itu anutnya. Jalan usaha tani. Jalan gang, garis putus-putus. Jalan gang. Terus saluran irigasi. Garis lurus 1, terus putus-putus 1. Saluran. Terus saluran drainase. Itu maksudnya di sini. Tetap kita tulis walaupun tidak mungkin kita bangun SD, tetapi tetap kita masukkan dalam RPJMD. Nanti bagaimana solusinya kita usulkan. Pemda, Mendikbud mungkin ya. Saya masih masjid masalah juga begitu kan. Ya siapa tahu nanti mungkin proposal kita ajukan kemana gitu kan. Kalau memang ini masjidnya belum punya, nggak ada anunya, nggak ada air atau mungkin sumber apa, nggak punya sumber air yang untuk orang wudhu apa, ya nanti ditanya aja masyarakat yang jawab. Kalau memang ada masalah pasti akan mereka nyampaikan di masjid itu. Ada masalah nggak? Berarti nanti kalau ada berubah bupati tentu RPJMD-nya akan berubah kan? Itu yang maksud. Secara ideal berarti RPJMD yang sudah susun kalau nanti bertentangan ya, tidak selaras dengan kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten boleh sudah berubah RPJMD. Ini kita bicara ideal ya. Kita tahu mungkin perubahan bupati berubah juga kebijakan. Spesifik mengacu kepada beberapa bidang. Mungkin di sini sudah bisa tambahkan bidang apa ya? Benar ya? 1, 2, 3, oh ya 5. Nah, contohnya itu beberapa kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik di sini. Di sini mengacu kepada masalah dan potensi. Kalau bahasa kita adalah keluhan-keluhan pasien masuk di sini, ya. Kemudian di sini adalah sudah tersetnya, ya. Di sini penyakitnya, di sini obatnya. Jadi spesifik di sini. Yang berjelaskan tadi itu terkait dengan materi RPJMDes, kemudian form apa itu masalah potensi semuanya harus dimasukkan di sana. Yang paling konkret aja ada beberapa teman-teman yang bilang Pak gampang kok kita susun ini, ya gampang memang. Apalagi kita sudah punya contoh RPJMDes. Tetapi jujur kalau artinya tidak akan memahami kebutuhan bukan keinginan dari masyarakat atau grassroots paling bawah, tetapi langsung mengacu kepada oh ini keluhan masyarakat, ini obatnya, kan gitu ya.
sekali lagi kita tidak bicara tentang apa yang akan menjadi keinginan masyarakat, tapi kebutuhannya. Bedakan keinginan dengan kebutuhan. Kalau kita menggali keinginan tidak pernah putus-putus keinginan masyarakat. Saya pengen rumah, saya pengen ABCD kan gitu ya, Pak. Kok rumah saya tidak naik, itu keinginan. Tapi kalau konteks kebutuhan, maka kita harus menggali dari persoalan masalah dulu, baru keluar. Nah, kira-kira sistematikanya seperti ini. Nah, lebih cepat lebih baik, karena jujur kalau saya mengisi materi ini tidak krusial sebenarnya, tapi jamnya yang krusial, ya kan? Apalagi kita sedang makan, balik itu beda jam, ya kan? Materinya nggak terlalu krusial, jam-jam ini kan jam krusial. Enaknya kita pegang HP, lihat TV, tiduran. Nah, itu maksud saya jam krusial. Sehingga saya coba untuk mempercepat, bukan berarti untuk menghilangkan tanggung jawab sebagai seorang narasumber, tapi melihat kondisi yang cukup krusial ini, mudah-mudahan sehingga bisa mempelajari nanti terhadap file-file yang sudah saya kasih masukan di laptop ini. 3 alat kaji yang tadi sudah spesifik dijelaskan oleh Pak Sayuki, praktiknya itu adalah hanya peta sosial, peta dusunnya. Gambaran praktiknya sama dengan kalender musim, sama juga dengan bagan kelembagaan. Kalau kita bicara dia, jadi kalender musim itu kayak begini dia. Saya percepat saja lah. Siap. Kalau ini ya mana dia kalender musim? Atas. Nah, ini contoh kalender musim, Pak. Ya. Jadi idealnya tidak harus menampilkan di Larang Selatan itu biasanya musim ini terjadi pada bulan apa saja? Misalnya musim, ya musim. Biasanya kalau kita kan ada musim kemarau, musim hujan, pancaroba ini apa istilahnya? Peralihan musim. Biasanya kalau orang secara umum 3 musim ini terjadi di negara kita, khususnya di Indonesia. Musim pancaroba, kemarau, musim. Cuman yang menjadi catatan kita mungkin sekarang musim ini tidak bisa diprediksi nih. Biasanya musim hujan itu kalau tidak salah bulan ini sampai ini. Sekarang tiap bulan tiap hari hujan. Gitu. Nah, maka kajian kita yang kita pakai ini adalah tetap secara umum. Biasanya kalau di Larang Selatan itu biasanya, berarti idealnya terjadi musim hujan itu berapa bulan. Nah, inilah juga yang akan menjadi alat kaji pelumbu untuk memantik masyarakat yang menjadi musyawirin di dalam acara musyawarah dusun itu. Biasanya nanti pada bulan-bulan ini kekurangan air bersih. Biasanya pada bulan musim kemarau. Tapi izin pernah nggak kekurangan air bersih di Larang Selatan? Pada bulan apa saja? Itu kan? Untuk mendapatkan informasi ini, maka perlu kita kaji di masing-masing dusun. Itu menyeluruh nggak kekurangan air bersihnya? Itu, nah, kan itu ya. Kemudian kekurangan pangan. Ini kayaknya nggak mungkin ya. Itu aja. Yang paling memungkinkan yang ini ya. Ya, air bersih sama ini penyakit. Nah, ini penyakit banyak disebabkan pada saat bulan-bulan apa? Biasanya pada saat musim hujan. Nah, coba ya. Banjir pernah nggak terjadi? Nah, kemudian ini apa? Musim panen tanam dasarnya. Pentingnya sidak menggali dengan kalender musim ini adalah sekali lagi kita akan bisa mempelajari pada musim-musim tersebut. Kalau misalnya musim hujan pada bulan itu, jangan kita melaksanakan pembangunan di besi. Pernah terjadi? Pernah di desa, salah satu desa. Bulan ini dia buat irigasi. Kalau tidak salah 3 hari datang hujan besar, eleh irigasinya. Ada videonya saya kirimkan. Nah, pentingnya itu di sini alat ini. Sehingga kita dalam proses membangun, melaksanakan realisasi kegiatan itu tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan musimnya. Kira-kira bicara kalender musim seperti itu. Apakah ini juga kita dipakai? Silakan. Strateginya gimana? Tergantung dulu. Tapi dia tetap sehat, ya. Dan mudah-mudahan selalu saya panjang umur dan banyak uang. Banyak uang. Iya, saya paling banyak uang. Oke, terima kasih ya atas acara kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Yang akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.